Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami podcast Sport Show dari kelompok 2. Di sini saya ditemani oleh Bung Nopal. Ya, perkenalkan nama saya Nopal. Dan di sini kali ini episode spesial kita mengundang tamu dari pemain bintang kelas 4D. Tepuk tangan dulu untuk Mas Nopo. Baik, Mas Nopo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, terkait bahas tentang olahraga futsal, kebetulan narasumbernya Mas Rawo di sini juga sebagai kelas kita. Bagaimana sih tentang pertandingan sebelum-sebelumnya yang kemarin katanya juara 3 bertahan dan sampai di titik event terbaru kemarin malah gugur duluan. Mulai dari mana mulainya ya? Mulainya dari pertandingan sebelumnya, persiapan dengan segala macam kekompakan. Kalau persiapan kemarin sih nggak ada persiapan ya. Ya. Cuma tinggal main aja. Terus dia pertandingan terakhir kan ya kurang baik. Mungkin jadi pembelajaran kita. Jadi pembelajaran bersama sih mungkin. Berarti untuk event yang kemarin itu yang terbaru itu persiapannya kurang ya? Ya kurang persiapan. Oke, Bung Nopal dari Itu menurut Mas Randy sendiri salah satu faktor yang buat kelas kita kalah itu apa, Mas? Salah satu faktor. Apa itu terpancing emosi ya? Salah satu faktor selain emosi apa ya? Kurang fokus mungkin sih. Mungkin ada beberapa pemain yang tidurnya kurang, ada terus terutama saya sendiri kan ya kurang kondisi belum dijaga. Ya harusnya misal paginya futsal kan, misalkan kita bertanding pagi nih. Ya. Misal pagi futsal harusnya kan sebelumnya harus istirahat ya, jaga kondisi gitu. Ya betul. Yang selanjutnya paling yang berkesan dari pertandingan sebelum-sebelumnya dan sampai yang terbaru itu pertandingan yang mana, Mas? Kalau yang menurut saya yang berkesan itu jujur berkesan semua. Cuma yang paling berkesan kalau menurut saya pribadi nih, kalau boleh jujur pertandingan lawan 3N berarti ya. 2N yang kita menang 4-1 atau berapa itu. Nah, karena apa? Di situ saya mencetak 3 gol, maka menurut saya pribadi ada suatu pencapaian sendiri. Ya dan kayak saya reward bagi sendiri ya, turut bangga untuk diri sendiri juga. BTW nanti mau ada event terbaru lagi nih yang namanya Perseni ya, benar ya? Oh iya, Perseni. Nah itu Perseni itu tingkatannya per prodi apa lingkup fakultas aja, Mas? Kalau boleh tahu tuh. Para lingkup fakultas bukan ya? Enggak fakultas ya? BEM. Berarti BEM ya, fakultas yang lebih banyak anggota peserta banyak ya. dari PKN. Nah, untuk sebelum persiapan masuk Perseni ini yang mendekati nanti tanggal 18 Juni ya kalau nggak salah. Nah itu bagaimana Mas Rawo dan teman-teman Mas Rawo menjaga kondisi tubuh dan tips-tips apa aja yang bikin mental terbangun untuk persiapan Perseni nanti? Tips untuk tips untuk menjaga tim apa tadi pertanyaannya? Menjaga fisik, mental. Fisik mental. Ya. Kalau menjaga fisik pastinya ya menurut saya pribadi dikurang-kurangi tidur malamnya. Oke. Begadang nggak baik, sangat nggak baik. Ya. Terus apa ya? Kalau masalah mental mungkin di ini sih kayak lebih ke misteri, banyakin main bareng aja. Oh iya, lebih ke chemistry ya. Chemistry ya, lebih ke chemistry. Dan tadi yang pertama istirahat ya guys ya, jangan lupa penting juga loh buat stamina dan mental fisik saat bertanding. Ya tadi sampai di main bareng ya, chemistry, sering-sering bareng-bareng aja, ngobrol gitu ya, buat bikin chemistry yang klop. Dan saya mau nanya lagi dong ke Mas Robo sebelum pertandingan di kampus ini, di lingkup kampus yang paling Mas Robo mungkin ini titik saya sampai sini sampai bangga itu di tingkatan turnamen futsal yang dimana itu, Mas? Ya di lingkup kampus. Selain lingkup kampus, Ya apakah salah satunya masuk pernah mewakili bukan itu salah satunya atau bagaimana, Mas? Kalau di futsal mungkin pas SMA, kalau di dulu kan kalah sama Tegal nggak jadi lolos ya. Kalau di SMA mungkin masuk final di Persimata dulu pernah. Oh itu katanya sama mana, Mas? Sama Steba. Steba. Serta 7 ya. Ya mungkin itu yang paling membanggakan
karena itu ya kembali lagi ke individu. Saya lebih ke individu sih, soalnya kayak nggak apa-apa tim kita kalah, yang penting saya main bagus ya, tapi tidak egois gitu loh. Oh iya. Dan waktu itu main saya cukup bagus, makanya saya bangga pas itu. Oh iya. Kondisi fisik masih stabil lah. Ya, masih SMA juga. Masih semangat-semangatnya. Nah, untuk Mas Rowo sendiri nih, kan terakhir kalau kita kalah comeback ya, Ya. Nah, itu tuh bagaimana Mas? Kalau bisa bicara tim kita tuh kok bisa comeback terus? Berarti kekurangannya bagaimana? Ya, salah satunya tuh bagaimana? Lebih ke fokus bisa jadi, terus apa ya? Mungkin ke terlalu kayak meremehkan lawan sih, mungkin Ya, bahasa sebenarnya. meremehkan lawan. Terus kita kan defense-nya kan ke depan terus ya, jadi kalau kita defense ke depan kan mesti banyak blunder atau apa. Ya. Terbentuknya gol kan dari situ yang terakhir. Berarti nganu ya, salah satu faktornya tuh blunder sama teman-teman tuh. Ya sebenarnya kurang fokus gitu lah. Nah, itu kan kita kan termasuknya pasti emosi sama lawan itu ya. Ya. Nah, itu menurut Mas Rowo itu bagaimana? Mas? Pancing sampai musuh lawan ya. Ya, Kalau kemarin dulu. kalau menurut saya kepastian musuh lawan di olahraga terutama futsal kan udah wajar ya. Ya. Tapi kalau kita ketinggalan itu kan posisi kita imbang. Ya. Kalau kita menang nggak apa-apa. Kalau imbang kan berarti kita rugi dalam posisi tim kita. Ya. Kan enggak. Ya. Kurang lebih gitulah. Oke. Nah, untuk persiapan nanti ini, persemi ini, Ya, persemi. tadi itu ya chemistry, fokus sama sering bertanding bersama ya. Ya, kurang lebih gitu. Ya. Oke. Berarti kan itu salah satu bentuk tim kita itu bentuk chemistry. Nah, untuk Mas Rowo sendiri, perpindahan sepak bola ke futsal itu apakah Mas Rowo nyaman atau tahanan Mas? Dulu lebih ke kahanan sih. Kahanan Ya, lebih ke kahanan. Itu karena apa ya Mas? Karena dulu kan Mohon maaf, kahanan apa ya? Oh, itu tuh kayak kondisi tertentu yang harus kita memajukan ikut Ya. salah satu. Oh, kayak terpaksa. Oh, iya. dulu waktu di sepak bola itu terakhir saya disuratin Persib 15. Habis itu kan ya lebih ke burn out sih, lebih ke capek ke sepak bola. Iya. Ya waktu kalau boleh cerita dulu latihan di Bandung itu 3 bulan. Tapi hasilnya nggak maksimal dan kurang menit bermain. Jadinya kayak burn out atau capek dari sepak bola. Terus saya pindah ke SMA, di SMA Gubuk. Nah terus diajak teman saya ke futsal. Nah, jadi mulai terbawa arus dari situ. Nah, untuk Mas Rizky sendiri ada yang tambahkan? Berarti Mas Rowo ini dulunya di ranah sepak bola. Ya, di ranah sepak bola. Karena semenjak SMA itu beralih cabang. Beralih cabang. Nah, saya mau nanya nih, perbedaan dan kesulitan adaptasinya terhadap olahraga sepak bola ke futsal apa aja tuh Mas? Kayak dari segala pasti controlling pasti beda kan? Ya. Nah, itu cara adaptasinya menurut Mas Rowo itu sulit apa emang mengikuti alurnya aja terus lama-lama terbiasa atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak terlalu jauh sih, cuma lebih ke visinya. Karena sepak visinya. bola sama futsal kan visinya beda. Ya. Lebih ke sering latihan ke futsal, sering ke materi cara bermain, bukan cara teknik dasar kalau sama saya dulu. Iya. Itu aja dulu. Ya, itu saja yang kita bisa diskusikan tentang mini Olimpik tadi dan persiapan untuk kedepannya untuk persemi. Untuk Mas Rizik, Oke, ya terima kasih dari kami sudah Mas Rowo juga sudah datang di podcast kami ya. Berarti pertandingan terbaru nanti tanggal berapa Mas? 18 Juni. Jangan lupa tonton PJKR 4 ya. juara 1. Ya, amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.